Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Liuko sedang makan-makan dengan orang-orang dari sekte Qingyang. Seorang berkata, kami kebetulan memiliki blood ginseng berusia 800 tahun. Jadi aku berharap Nona Aji akan menerimanya. Dalam hati Liuko, blood ginseng berusia 800 tahun. Liuko berkata, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Dan sebagai balasannya, aku punya beberapa fire crystal di sini. Aku harap para tetua bisa menerimanya. Liuko mengeluarkan fire crystal yang sangat besar. Seseorang berkata, nggak buruk untuk seseorang dari salah satu 5 keluarga besar. Fire crystal ini seperti baru keluar dari tambang. Satu lagi berkata, astaga, itu adalah fire crystal dan ukurannya sangatlah besar. Ayo bersuara Nonachi. Kepala sekte Qingyang berkata, Nonachi telah datang ke sekte Qingyang dan memberi kita hadiah yang berharga. Mari kita bersulang untuk Nonachi. Liuko berkata, kuhargai itu teman-teman, tetapi aku sedang diet akhir-akhir ini. Dalam hati Liuko, jika boneka ini minum, bukankah pasti akan bocor? Orang-orang dari sekte Qingyang bingung. Diet? Apa itu? Liuko menjelaskan, ini adalah metode untuk membersihkan usus dengan tidak makan dan minum, tetapi dengan menelan aura sebagai pengganti makanannya. Kepala sekte Qingyang berkata, ini pasti metode tingkat tinggi. Ini adalah kesempatan langka. Mari kita semua mengikuti diet Nonachi. Dalam hati Liuko, itu bukan urusanku ya. Jika kalian emang mau mengikutinya, kita berpindah ke kebun belakang sekte. Di situ ada satu orang dari sekte Qingyang yang menemani Liuko. Orang itu berkata, Nona, ibu kota adalah tempat yang sangat besar kan? Iya, itu benar sekali. Oh iya, apakah Nonachi udah menikah? Belum. Dalam hati Liuko, ini dia masalah menjadi orang yang terlalu cantik, yaitu banyak melihat buaya darat. Liuko berkata, ada orang tingkat puncak Martial King yang tidak terlihat dari sektemu. Orang itu berkata, ini buruk, dia adalah orang dari sekte Yinsha. Orang itu menjelaskan, sekte Yinsha adalah saingan sumpah kita dari sekte Qingyang. Mereka berperang melawan kita atas penggunaan Gua Watermoon. Gua Watermoon. Dalam hati Liuko, bukankah itu adalah tempat yang ada di dalam novelku? Orang itu menjelaskan, Gua Watermoon dulunya adalah tempat tinggal immortal. Dan jika kamu memiliki akar spiritual yang cukup, kamu dapat memperoleh harta di sana. Dan aku telah memperoleh pedang bagus ini di sana. Lalu seseorang mendobrak pintu. Murid dari sekte Qingyang, kau berani melawanku? Yang menang bisa memasuki Gua Watermoon. Orang jamet berambut biru ini adalah Moki, seorang dari sekte Yinsha. Seorang tetua datang dan berkata, Moki, semua udah diatur. Kalau Gua Watermoon akan digunakan secara bergantian. Kenapa kau buru-buru? Kami akan menggunakannya selama 3 tahun. Lalu selanjutnya, itu menjadi milikmu. Omong kosong, kau telah mengambil semua harta di dalamnya setelah 3 tahun memasukinya. Ayo, kita bertarung sekarang. Lalu Liuko bertanya, bagaimana caranya aku bisa memasuki Gua Watermoon? Hah? Lagi pula siapa di sini? Maukah kau pulang bersamaku? Seorang tetua dari Qingyang berkata, Moki, sikap macam apa yang kau perlihatkan kepadanya? Dia ini adalah nona muda dari keluarga Qi di ibu kota, Qi Taemi. Hah? Dari keluarga Qi? Kenapa ada seorang dari 5 keluarga besar yang datang ke kota Qingyang sendirian? Bawahannya Moki berkata, Tuan Moki, aku kira kita harus membiarkan masalah ini. Walaupun sekte Qingyang gak layak menjadi lawan kita, tapi kalau melibatkan keluarga Qi, salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Moki berkata, hei, anggaplah dirimu beruntung kali ini, karena kami akan kembali. Tetua itu berkata kepada Liuko, jika Nona Chi gak keberatan, Anda bisa tinggal di sekte Qingyang. Liuko membalas, aku gak ingin mengganggumu lagi. Terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi, ada bisnis penting yang besar untuk dihadiri. Aku akan datang mengunjungimu lagi lain hari. Saat Liuko pergi, seorang murid berkata, Tetua, apa Anda pernah berpikir tentang ini? Kalau Nona Chi ini bisa menjadi salah satu dari kita, sekte Qingyang kita pasti bisa melambung ke langit. Tua itu menjawab, bagaimana mungkin? Orang berbakat seperti dia mau tinggal di tempat kecil seperti kota Qingyang. Lalu murid itu berkata, gak peduli seberapa kuatnya dia. Faktanya, dia adalah seorang wanita. Kelemahan wanita adalah perasaannya. Dengan menguasai
perasaannya, aku bisa mengubahnya menjadi boneka. Kita kembali lagi ke tempat tinggal Raja Obat. Liuko berkata, "Senior, tolong lihatlah." Raja Obat tampak gak percaya. Ini kan blood ginseng yang berusia 800 tahun. Setidaknya harganya senilai 30.000 spirit stone. Dan kau telah mendapatkannya. Hehe, terima kasih kepada senior. Jika bukan karena kamu merawat Nalan, aku takut dia akan... Raja Obat berkata, "Aku akan memulai langkah selanjutnya dalam perawatannya." "Baik senior, kamu pergi duluan aja. Aku akan membuatkan kamu sesuatu untuk dimakan." Lalu Liuko mencium aroma sesuatu. Ini sepertinya aroma dari pil. Saat Liuko keluar, dia melihat seorang anak kecil yang sedang membuat pil dan melakukan kaligrafi di saat yang bersamaan. Dalam hati Liuko, seperti kata pepatah, kau nggak dapat menggunakan satu pikiran untuk dua tujuan. Ini sepertiku yang tidak bisa mengendalikan tubuhku ketika aku mengendalikan Jitaimi. Kenapa bisa? Bocah ini membuat kaligrafi dan membuat pil secara bersamaan. Lalu Liuko mengeluarkan ayam bakar yang dibeli dari Alimama. Liuko berkata, "Hei bocah, beritahuku caranya untuk membuat pil dan membuat kaligrafi secara bersamaan. Kalau kau memberitahuku, ayam bakar ini akan menjadi milikmu." Wah, ayam ini baunya sangat harum. Bocah itu berkata, "Sebenarnya itu sangat sederhana," kata Feng Yuan. Dalam hati Liuko, ini kelihatannya nggak asing. Bukannya ini adalah Chow Botong? Lalu kita berpindah ke Yun Xianchen. Dalam hati Xianchen, "Yuko, aku sangat merindukanmu." Seorang wanita berkata, "Kakak, udah setengah bulan sejak kau berada di rumah. Kenapa kau masih sedih? Apa mungkin kau memiliki perasaan untuk Liuko? Tapi kan dia udah mati." Wanita ini adalah Yun Yunchen, adik dari Yun Xianchen. Xianchen membalas, "Apa yang terjadi padaku bukanlah urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri." Lalu datang orang-orang dari keluarga Ye. "Keluarga Yun." Lalu Ye Hong bertemu dengan Yun He. Yun He berkata, "Kau juga udah datang saudaraku. Yang aku dengar, tua muda Ye Chong telah ditemukan. Ini adalah berita yang bagus." Ye Hong menjawab, "Hahaha, benar sekali. Dia masih mewarisi bloodline Raging Dragon Ape yang merupakan bloodline dari keluarga Ye. Dan tingkat kemurniannya lebih tinggi dari orang tuanya." Ye Chong berkata, "Udah lama aku gak melihatmu. Tampaknya kamu semakin cantik dan lebih cantik, Yun Xianchen." "Bajingan, kalau kau gak memberitahuku, Yuko pasti tidak akan..." Yun He berkata, "Xianchen, beraninya kau berbicara seperti itu? Cepat, minta maaf pada tuan muda Ye." Yin Hong menahan. "Saudara Yun, udah gak apa-apa. Kita gak akan mempermasalahkan hal yang sepele seperti itu. Sebagai 5 keluarga besar, mari kita bergegas dan mendiskusikan selir untuk kerajaan berikutnya." Dalam hati Xianchen, setiap sesekali 5 keluarga besar akan membayar penghormatan kepada keluarga kerajaan Nalan untuk perlindungan kepentingan mereka sebagai selir kerajaan. Aku takut bahwa keluarga Yun yang mencariku keluar begitu bersemangat hanya bermaksud untuk menawarkan aku sebagai penghormatan untuk selir pangeran. Aku gak lebih dari sebuah alat dari keluarga Yun. Yuko, aku pasti akan membalaskan dendammu." Tiba-tiba, Suen ini menghampiri Xianchen. "Kakak Yun, Suen ini, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya kau bersama dengan Ye Chong kan?" "Kakak Yun, aku sangat menyedihkan. Aku kira jika aku datang ke ibu kota, Ye Chong akan memperlakukanku dengan baik. Tetapi ketika aku memasuki keluarga Ye, dia gak peduli lagi kepadaku dan aku menjadi pembantu pribadinya. Kakak Yun, apa kakak bisa membantuku?" Xianchen membalas, "Kau bekerja sama dengan Ye Chong untuk menjebak Yuko dari awal. Kenapa aku harus membantumu? Tapi aku sangat mencintai Ye Chong." "Mencintainya? Kau mencintai orang yang telah membunuh ayahmu? Suen ini, kau ini sangat bodoh. Seorang petugas pengirim obat telah melihat orang yang membunuh ayahmu. Orang yang membunuh ayahmu adalah Ye Chong." Lalu kita berpindah ke ruang rapat keluarga Yun. Ye Chong bertanya, "Apa Master Lauer mengatakan bahwa King Dragon Turtle telah memakan Liuko?" "Itu benar." Master Lauer, kau pasti salah melihatnya. Liuko itu terkenal karena tipuannya dan menjadi bajingan. King Dragon Turtle adalah demon beast yang dibesarkan oleh Liuko. Kenapa bisa dia memakannya? Maksudmu anak itu belum mati?" "Master Lauer, bukan hanya itu. Jika Master ingin Kakak Yun berhenti memikirkan dia sepenuhnya, orang itu nggak boleh diizinkan untuk hidup. Jika kita membiarkannya tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan." Yun He membalas, "Tapi anak itu pasti sedang bersembunyi. Jadi, apa rencana yang Tuan Muda miliki untuk memancing dia keluar?" Ye Chong menjawab, "Kelemahan terbesar Liuko adalah perempuan. Oleh karena itu, gimana kalau kita membuat kotanya sebagai sandera? Kita berpindah ke Raja Obat, Nalan, dan Liuko." Raja Obat berkata, "Pemulihannya berjalan dengan baik." "Baguslah kalau gitu. Tapi jangan senang dulu. Dia masih membutuhkan bunga yin dari Gua Watermoon untuk sembuh secara menyeluruh." "Gua Watermoon ya?" Dalam hati Liuko, aku telah membuat beberapa paragraf tentang tempat itu. Tiba-tiba Chuang datang. "Yuko, ada surat untukmu." Yuko melihat surat itu. Kota Sirius mengirim surat bulu ayam. Dalam hati Liuko, surat bulu ayam adalah unsur penting dari situasi militer. Dan 3 bulu ayam mewakili acara yang paling penting. Nalan bertanya, "Apa yang terjadi?" Liuko menjawab, "King of Thief mengatakan
akan ada mata-mata dari keluarga Yun di kota Sirius. Aku takut bahwa keluarga Yun mulai mencurigai kematianku dan mereka mungkin akan menyerang kota Sirius. Kalau gitu, apa kita harus kembali? Enggak, kau harus disembuhkan terlebih dahulu. Aku harus cepat ke Gua Watermoon untuk menemukan bunga Yin Yang. Oh iya, selama aku tidak ada, aku memintamu untuk menjaga istriku. Juang menjawab, yakinlah Yuko, kami akan mengurus istrimu. Raja Obat berkata, yaudah, pergi dapatkan bunga Yin Yang dengan tenang. Nalan juga berkata, Yuko, berjanjilah kau akan kembali dengan selamat. Yuko merespon, jangan cemas istriku. Setelah aku berlatih beberapa hari, aku udah terbiasa menggunakan Chitaimi. Jadi kali ini nggak akan ada masalah. Dalam hati Ryuko, aku meninggalkan beberapa petunjuk tentang keberadaanku di sini. Orang-orang dari sekte Qinyang seharusnya dapat menemukan tempat ini. Dalam rangka memenuhi status, aku juga memilih penginapan yang paling mahal. Aku jadi membuang beberapa koin. Lalu ada seseorang mengetok pintu. Tok tok tok. Silakan masuk. Ternyata itu adalah orang-orang dari sekte Qinyang. Yang satu berkata, Nona Chi, kita akhirnya bertemu lagi. Dan dia adalah... Oh, ini adikku. Dan dia agak sedikit bodoh. Aku datang ke kota Qinyang untuk menemukan cara untuk menyembuhkannya. Dalam hati Ryuko, terlalu sulit untuk menggunakan dua pikiran dalam waktu sama. Jadi aku hanya bisa membuat diriku menjadi orang bodoh. Dalam hati murid sekte Qinyang, adik laki-laki, ini adalah kesempatan yang baik untuk mendekati Chitaimi. Ryuko berkata, Hei, dua orang yang di luar. Jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan, kalian berdua bisa masuk. Apa? Sebenarnya ada orang di luar. Lalu Moki masuk bersama satu wanita. Wanita itu berkata, seperti yang diharapkan oleh Nona Chi, dia bakal menyadari kita dengan mudah. Wanita ini bernama Moling, saudara dari Moki dan berasal dari sekte yang sama, sekte Yinsha. Seorang murid dari sekte Qinyang berkata, Moki, Moling, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Moki membalas, seluruh kota Qinyang tahu bahwa Nona Chi dari keluarga Chi telah datang ke kota Qinyang. Kenapa kau bisa datang dan melihatnya? Dan kami nggak diizinkan untuk datang. Udah, berhenti berdebat. Apa kalian datang ke sini hanya untuk mengatakan itu? Seorang murid dari sekte Qinyang berkata, sebenarnya belum lama ini kami mengirim sekelompok murid ke dalam Gua Watermoon. Tetapi kami telah kehilangan jejak mereka. Kami telah diperintahkan oleh guru kami untuk bertanya kepada Nona Chi. Karena mungkin Nona Chi mengetahuinya. Ryuko membalas, Gua Watermoon adalah tempat budidaya seorang immortal dan pasti ada banyak harta tertinggi di dalamnya. Jadi mungkin dia telah membuat banyak mekanisme perangkap. Mungkin teman-temanmu terjebak dalam salah satu perangkap tersebut. Murid itu menambahkan, apa Nona Chi tahu cara untuk menyelesaikan masalah ini? Jika Nona Chi bisa menyelamatkan mereka, kami akan sangat berterima kasih. Ryuko membalas, masing-masing dari dua keluarga kalian akan mengirim seorang tetua untuk pergi denganku. Jika ada harta, kalian bisa mendistribusikannya sendiri. Sedangkan aku hanya akan mengambil bunga Yin Yang. Murid itu bertanya, Nona Chi, terakhir kali Nona Chi meminta blood ginseng, apa mungkin tanaman itu digunakan untuk mengobati tuan muda? Itu benar. Bunga Yin Yang dari Gua Watermoon adalah salah satu tanaman yang digunakan untuk mengobatinya. Sekarang kita berpindah ke sekte Qinyang. Seorang tetua bertanya, apa itu benar? Adiknya Chitaimi adalah orang idiot. Kultivasi tuan muda Chi sangatlah rendah. Jadi menurutku, dia beneran adalah orang idiot. Tetua itu berkata, kompetisi dari 5 keluarga besar sangatlah sengit. Aku kira tuan muda Chi adalah anak idiot. Jadi statusnya pasti memiliki beberapa ketidakpastian. Kepala sekte Qinyang membalas, meskipun dia itu idiot, tetap saja dia adalah anggota keluarga Chi. Kurasa sulit bagi kita untuk mendapatkan Chitaimi. Mungkin kita bisa mengubah target. Tetua itu berkata, Xiu Qing, jika kau diminta untuk mendekati tua muda Chi, apa kau bersedia? Wanita itu menjawab, Tetua, apa Anda memintaku untuk membuat pria idiot itu cinta denganku? Wanita ini adalah Sui Qing putri dari kepala sekte Qinyang. Master sekte berkata, putriku, masalah ini adalah tentang masa depan sekte Qinyang kita. Kalau itu anak kecil pun tahu. Sui Qing Sui Qing Yun, dan Sui Qing He, kalian bertiga akan memimpin orang-orang untuk memasuki Gua Watermoon bersama Nona Chi. Dan ingat untuk mengundang sekte Yinsha. Hah? Mengundang sekte Yinsha? Nona Chi mengatakan ada banyak perangkap di Gua Watermoon. Jadi kita akan membuat orang dari sekte Yinsha datang untuk membuka jalan bagi kita. Lalu kita berpindah ke depan air terjun. Seorang tetua dari Qinyang berkata, yang ingin aku lakukan adalah menemukan orang yang hilang. Gua Watermoon berada tepat di belakang air terjun ini. Dalam hati Ryuko, suhu di sekitar kota Qinyang sangat tinggi, tetapi masih ada tempat yang tertutupi es dan salju. Tetua itu melanjutkan, 6 bulan yang lalu, seorang murid bernama Ling Xiao lewat dan memecahkan sebuah batu nisan. Lalu air terjun ini muncul, dan sebagai balasannya, murid itu disegel di pilar es. Dia menderita seperti ini, sangat menyedihkan. Dalam hati Ryuko, Ling Xiao, dia kan karakter pendukung MC di novelku.
Aneh, kenapa dia mati di sini? Seperti nasibnya Chong yang sudah berubah, begitu juga yang lain ikut berubah. Lalu tetua itu membuka jalan untuk masuk ke Gua Watermoon. Nona Chi, ini adalah pintu masuk Gua Watermoon. Pintu masuknya ternyata cermin. Lalu ada dua orang wanita. Nona Chi, yang satu berkata, Nona Chi, kita akan memasuki Gua Bulan Air. Biarkan aku yang mengurus Tua Muda Chi. Lalu Switching Earth berkata, Nona Chi, aku diperintahkan oleh tetua untuk melindungi Tua Muda Chi. Oh begitu. Ya udah, terima kasih atas bantuan kalian. Dalam hati Liuko, kenapa aku nggak bisa bertemu hal yang baik seperti ini? Mungkin karena aku tidak memiliki kakak di ranah Martial Emperor. Dalam hati Liuko, aura di sini begitu melimpah. Aku akan mengubah kesadaranku kembali ke tubuh asliku. Aku yakin aku bisa membuat terobosan di sini. Lalu gadis yang di kiri, dasar gadis iblis, apa yang kau lakukan? Hah? Emangnya itu penting bagimu? Kau nggak suka kondisi Tua Muda Chi, tapi aku nggak. Siapa bilang aku nggak menyukainya? Jadi aku akan melakukannya juga. Gadis yang di kiri berkata, murid wanita dari sekte terkenal mulai berhubungan dengan laki-laki juga ternyata. Orang-orang yang melihat itu tampak kesal. Kenapa tiba-tiba aku mulai iri dengan idiot ini? Iya, aku juga gitu. Lalu mereka melihat sesuatu. Mereka di sini. Di panel ini terlihat para murid yang terjebak dalam es. Dalam hati Liuko, sepertinya para murid yang hilang dari sekte Xinjiang berubah menjadi pilar es. Di dalam pilar es ini, nggak hanya murid yang membeku, tetapi juga beberapa artefak dan pil obat. Tampaknya bahwa artefak dan pil obat digunakan sebagai umpan untuk menarik orang dan memicu perangkap. Tiba-tiba seseorang menyentuh esnya dan berkata, "Wah, ada pil di sini. Hei, jangan sentuh pilar esnya." Lalu orang itu membeku dan terjebak dalam pilar es. Lalu seseorang berkata, ini adalah susunan perangkap yang bernama Big Ancient Frost. Dan aku takut kita nggak akan dapat bergerak tanpa memecahkan susunan ini. Orang ini adalah Great Guardian dari sekte Yinsha, Mo Yi. Liuko berkata, susunan kuno umumnya didasarkan pada titik awal 8 divisi surga dan bumi. Selama kita bisa menghancurkan intinya, kita dapat mematahkan susunan ini. Dan inti dari susunan itu pasti salah satu dari pilar es. Seorang murid dari sekte Xinjiang berkata, jadi kita akan menghancurkan semua pilar es. Liuko menjawab, enggak, hal itu menyebabkan beberapa jenis pembatasan. Kita akan menunggu sampai aku menemukan inti dari susunan ini. Emangnya apa yang perlu ditakuti tentang pembatasan? Hanya saja tetua sekte Xinjiang memotong. Diam, semuanya diatur oleh Nona Chi. Jadi pergilah. Dalam hati murid itu, sialan, Chi Taime ini bahkan gak menatap wajahku. Apa sikapku gak cukup baik? Aku telah mencoba dekat dengannya beberapa kali, tetapi dia masih bersikap dingin padaku. Ini kan sebenarnya ada pedang berkualitas tinggi di sini. Kau gak akan mengizinkanku untuk menghancurkan pilar es. Tapi aku tahu, jika aku mendapatkan pedang ini di tanganku, aku gak akan mengangkat mataku di depan Chi Taime. Dalam hati Liuko, aku hampir sampai. Setelah aku menemukan inti dari arai ini, lalu tiba-tiba tanah berguncang. Apa yang terjadi? Tetua Xinjiang berkata, Shui Qingyun, apa yang kau lakukan? Shui Qingyun berkata, Tetua, lihat, aku punya pedang yang bagus. Mo Yi berkata, dasar bajingan, kau ingin membuat kami semua terbunuh. Lalu tiba-tiba, lantai es itu retak dan muncul dua monster es yang sangat besar. Tetua itu berkata, ada dua Glacier Giant di ranah Martial Emperor. Nona Chi, apa yang harus kita lakukan? Liuko membalas, semuanya berkonsentrasilah pada Yuan Chi kalian dan bersiaplah. Tetua Shui dan Mo Yi, kalian berdua berurusan dengan satu Glacier Giant. Aku akan berurusan dengan yang satunya lagi. Mo Qi berkata, semuanya tahan, lepaskan Chimu dengan seluruh kekuatanmu. Monster itu mulai menyerang Liuko. Dalam hati Liuko, enggak, pertempuran akan menghabiskan energi terlalu cepat. Vitalitas Xiaolong Yao Yuan bermata merah sangat terbatas. Aku awalnya berencana untuk menggunakan Chi Taime untuk bertarung ketika aku tinggal di kota Sirius. Tapi hidupku sekarang dalam masalah. Keduanya tidak di ranah Emperor, jadi mereka nggak dapat menyebabkan kerusakan kepada monster itu. Tunggu, ini adalah, apakah itu kristal es? Enggak, itu adalah roh dingin yang lebih baik dari kristal es. Tampaknya, raksasa Glacier ini bukan monster, tapi boneka yang digerakkan oleh batu roh. Dalam hal ini, selama esensi dingin itu dikeluarkan, itu bisa diselesaikan. Karena Liuko tahu titik lemahnya, dia menyerang monster itu. Dan satu monster pun hancur. Satu lagi, lalu dia menyerang monster yang kedua. Monster yang kedua pun juga hancur. Mo Yi berkata, ini gak mungkin. Dia benar-benar mampu membunuh monster dengan level yang sama di ranah Emperor dalam satu pukulan. Tetua itu juga berkata, orang tua ini telah berada di kota Xinjiang selama beberapa dekade. Dan aku belum pernah melihat pertarungan subversif seperti itu. Liuko berkata, vitalitas Xiaolong Yao Yuan yang bermata merah hanya tersisa 2/3. Untungnya, aku mendapatkan dua esensi dingin ini. Kelangkaan esensi dingin ini sebanding dengan Cicing, para tombak Sifu dan akan sangat membantu untuk memberikan kepada Chun Sue. Mo Yi berkata, Nona Chi, Anda menyelamatkan kami. Anda adalah dermawan besar kami.
Tetua Cinyang berkata, "Nona Ci, kami harus membalas budi dengan baik." "Udah, jangan terlalu sopan. Apa rencana kalian berikutnya?" Moyoi menjawab, "Nona Ci, katakan, kami semua mendengarkanmu." Liuko melanjutkan, "Aura di sini lebih berlimpah daripada di pintu masuk. Kita akan menetap dan berlatih di sini. Dan kita akan membawa beberapa orang yang masih bisa bergerak nanti." Dalam hati Liuko, udah waktunya bagiku untuk beralih dan menyadari bahwa aku sedang berlatih di tubuh utama dan aku nggak bisa menggantung ekor lagi. Lalu tiba-tiba, dalam hati Liuko, ya ampun, akhirnya aku kembali. Kalau enggak, tubuhku bisa mati lemas. Switching Air berkata, "Bodoh, kamu tahu, ayahku ingin berjanji padamu. Meskipun kamu agak bodoh, tapi kamu nggak memiliki begitu banyak hati. Kamu jauh lebih baik daripada sepupu keluarga suci yang kasar dan nakal. Bodoh, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Dalam hati Liuko, sial, aku lupa kalau aku berpura-pura bodoh. "Enggak, jangan menangis. Wajah menangis nggak cantik. Kamu idiot. Bagaimana bisa kau peduli dengan orang lain?" Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!